Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friandika Gigi Kurniawan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya akan menyampaikan materi demokrasi liberal yang pernah berlangsung di negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Yang saya bahas untuk kali ini adalah mengenai kabinet-kabinet yang pernah dijalankan di negara Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal pernah dijalankan di Indonesia atau diterapkan di negara Indonesia pada awal kemerdekaan negara Indonesia hingga tahun 1959. Sistem demokrasi liberal yang pernah diterapkan di negara Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga 1959 mempunyai ciri-ciri yaitu bergantinya kabinet-kabinet. Sehingga di sini negara Republik Indonesia pada penerapan demokrasi liberal itu sering bergantinya kabinet-kabinet mulai tahun 1950 hingga 1959 sering bergantinya kabinet-kabinet mulai dari kabinet Nasir hingga dari kabinet Juanda. Yang pertama, kabinet Nasir. Kabinet Nasir berlangsung pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Nasir ini merupakan terdiri dari partai koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Untuk program kerja dari Kabinet Nasir sebagai berikut. Untuk selanjutnya, mengenai pencapaian dari Kabinet Nasir. Kabinet Nasir memiliki pencapaian yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang pertama kalinya membahas mengenai Irian Barat. Sedangkan mengenai berakhirnya Kabinet Nasir dilatar belakangi karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut peraturan pemerintah yang mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap bahwa peraturan pemerintah terlalu menguntungkan Partai Masyumi sehingga mosi diterima oleh parlementer dan Kabinet Nasir harus mengakhiri masa kabinetnya. Sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selanjutnya adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung pada tanggal 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman ini diisi oleh partai koalisi antara Masyumi dan PNI. Untuk program kerja Kabinet Sukiman sebagai berikut. Pada Kabinet Sukiman memiliki pencapaian. Pencapaiannya adalah pada Kabinet Sukiman ini program kerjanya adalah sebagian besar melanjutkan dari program kerja dari Kabinet Nasir. Sehingga untuk pencapaiannya adalah memprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Sedangkan untuk berakhirnya Kabinet Sukiman dilatar belakangi karena menteri-menterinya menjalankan politiknya sendiri-sendiri, yaitu mengenai partainya masing-masing, sehingga timbul keretakan di menteri-menterinya pada Kabinet Sukiman. Itulah yang menyebabkan yang melatar belakangi berakhirnya Kabinet Sukiman. Selanjutnya mengenai Kabinet Wiloko. Kabinet Wiloko berlangsung mulai tanggal
3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Untuk program kerja Kabinet Wilopo sebagai berikut. Pada Kabinet Wilopo memiliki tugas pokok yaitu untuk mempersiapkan pemilihan umum. Akan tetapi pada Kabinet Wilopo pemilihan umum ini belum berlangsung. Dan pada Kabinet Wilopo juga terdapat adanya krisis ekonomi dan juga adanya pertentangan dengan TNI dan juga terdapat konflik di Tanjung Morawa sehingga mengakibatkan pemerintahan dari Kabinet Wilopo ini berakhir, sehingga Wilopo mengembalikan mandatnya lagi kepada presiden. Itulah yang menyebabkan berakhirnya Kabinet Wilopo. Untuk selanjutnya adalah dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo sebagai berikut. Pencapaian yang dihasilkan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama adalah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo dikarenakan adanya selisih pertentangan dengan pimpinan KSAD, sehingga Kabinet Ali mengembalikan mandatnya dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Untuk selanjutnya adalah Kabinet dari Burhanuddin Harara, berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harara sebagai berikut. Untuk pencapaian yang diraih oleh Kabinet Burhanuddin Harara adalah terselenggaranya pemilihan umum pada tanggal 27 September 1955. Mengenai berakhirnya masa Kabinet Burhanuddin Harara dikarenakan setelah berakhirnya pemilu, maka dari Kabinet Burhanuddin Harara juga dinyatakan berakhir karena sudah terselenggaranya pemilihan tersebut, sehingga parlementer dipimpin oleh hasil dari pemilihan tersebut. Dan yang selanjutnya mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, yaitu berlangsung mulai tanggal 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Sedangkan program kerja pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua sebagai berikut. Sedangkan yang melatar belakangi berakhirnya dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua dikarenakan dari menteri-menterinya dari Partai Masyumi, mereka menarik menteri-menterinya, sehingga terjadi pergolakan di dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo, akan tetapi itu tidak berhasil, sehingga Ali Sastro Amijoyo mengembalikan lagi mandatnya kepada Presiden. Itulah yang melatar belakangi jatuhnya dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, yaitu dikarenakan dari Partai Masyumi menarik lagi menteri-menterinya. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda, dipimpin oleh Insinyur Juanda, berlangsung pada tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Untuk program kerja dari Kabinet Juanda adalah sebagai berikut.
Kabinet Juanda juga dikenal dengan Kabinet Karya. Kabinet Karya memiliki tugas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Kabinet Juanda merupakan kabinet yang terakhir. Yang menandai berakhirnya Kabinet Juanda adalah sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tahun 1959. Pada saat itulah berakhirnya Kabinet Juanda. Itulah tadi sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri-ciri, yaitu bergantinya kabinet-kabinet, mulai dari kabinet Nasir hingga kabinet Juanda. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.